Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita juga harus tahu hormon kita yang namanya estrogen. Ini lihat ya, setelah 10 tahun nih, apalagi anak sekarang ya, mensnya kan 10 tahun ya. Naik tuh estrogen kita nih. Ya, sampai usia-usia topnya nih 20 sampai 30-an lah. Setelah itu mulai menurun. Ya, kita kan udah 50-an ke atas ya. Ya, ya, kita ada di sini kali ya. Jadi udah mulai turun estrogennya. Dan nanti pas pasca menopausa habis sama sekali ya. Walaupun mungkin ada sedikit gitu ya. Nah, ini kita harus paham nih, harus aware terhadap kondisi kita. Kenapa? Karena estrogen inilah untuk perempuan salah satu yang membuat bahagia, membuat happy itu estrogen. Di luar tadi hormon dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin, perempuan itu yang bikin happy itu estrogen sebetulnya. Jadi terbayang nggak pada saat usia kita semakin menurun, estrogennya kurang, jadi terkadang kita mudah tersinggung. Udah mulai belum? Sudah mulai tersinggung. Ya, yang tadinya sih waktu umur-umur segini mah wow, strong. Ya, apalagi estrogen ini hormon ratu, wis dominan. It's okay, nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi itu tadi sudah umur sekian ini kita harus sadar, ya kita harus aware dengan bahwa estrogen memang menurun. Ya. Kalau laki-laki sama testosteronnya nih, apalagi usia-usia balik sekarang, 10 tahun udah mulai, ya sudah bisa ya mimpi basah. The top-topnya juga 20 sampai 30-an ini, ya. Nah, bedanya testosteron pada laki-laki tidak habis, memang berkurang. Bahkan dikatakan ilustrasinya di sini sampai umur 100 tahun pun testosteron pria nggak habis. Inilah yang membuat laki-laki mau 70 tahun, 80 tahun kemudian ya menikah dengan perempuan yang masih produktif, kemungkinan punya anak masih tinggi. Karena testosteron ini yang menghasilkan sperma. Nah, sperma ini kan pada saat ya walaupun 70 tahun usianya tetap masuk ke dalam rahim seorang perempuan atau rahim istrinya. Yang penting perempuannya itu masih masa subur. Jadi telur nanti dibuahi oleh si sperma ini. Bayangkan sekali masuk pada saat hubungan intim suami istri itu antara 200 juta sampai 500 juta sperma. Dan ini luar biasa, ini bakal manusia semua ini sperma ini. Cuman hukum yang Allah buat adalah kalau satu sperma sudah masuk dalam satu telur, yang lain tidak bisa masuk. Ya, sama juga hukum peminangan atau hukum khitbah. Kalau satu pria sudah mengkhitbah seorang gadis, ya, yang lain udah nggak bisa khitbah lagi. Sampai kalau memang ya dia batal, barulah bisa mengkhitbah lagi. Itu hukumnya. Di dalam rahim juga begitu, Masya Allah. Ya, jadi ini sekali lagi, setiap anak yang lahir dari rahim seorang ibu itu adalah the winner, sang juara. Kenapa? Karena perlombaan dari antara 200 juta sampai 500 juta sperma. Ya, dan itu pasti yang terbaik saat itu. Untuk itulah kita dilarang membanding-bandingkan anak dengan siapapun. Bahkan dengan diri kita sendiri. Bunda dulu begini. Oh, itu anak paling gak suka tuh. Ya, sebetulnya seneng aja anak dengar cerita waktu kita muda. Yang penting gak dibandingkan sama orang. Tapi kamu, itu gak suka mereka. Karena memang secara ya fitrah ini mereka the winner. Tapi dengan pertandingan saat itu, bukan dengan sperma pada saat penciptaan kakaknya sekalipun atau adiknya lagi nanti sekalipun. Apalagi temannya dibandingin temannya, oh gak mau deh. Ya, jadi hati-hati dalam memotivasi. Oke? Ya. Nah, jadi ya saya harus perkuat lagi bahwa hormon-hormon ini sebetulnya ada. Ini kan estrogen terkenal hormon ratu ya, hormon perempuan. Dia ada di wanita dan ada juga di pria. Hanya di wanita memang banyak. Kalau misalnya dianggap ini oli atau air ya, katakanlah 100 liter nih estrogen. Wanita bisa 80 liter sampai 90 liter estrogennya. Pria ya ada estrogennya, hormon perempuan ada pada pria, cuma 10 sampai 20 liter. Dan kalau kita kenal lagi hormon laki-laki namanya testosteron, ya
Itu di perempuan juga ada testosteron, cuma perempuan lebih sedikit. Mungkin dia yang 10 liter, 20 liter. Yang laki-laki yang banyak, 80 liter, 90 liter. Jadi kita punya. Pada saat laki-laki usia 50 tahun ke atas atau 60 tahunan ke atas, ya, ini hormon testosteron mereka kan berkurang, sehingga mereka menjadi tidak terlalu agresif lagi, serta menjadi lebih bersifat mendidik ini. Jadi laki-laki 30-an sampai 40 kan testosteronnya banyak nih. Makin lama kan makin turun. Ya, walaupun dia tetap lebih banyak dibanding si estrogen. Tapi estrogen atau hormon perempuan pada laki-laki nggak kurang. Inilah makanya laki-laki di 50-an ke atas, ya, dia mulai tidak terlalu agresif. Dan seneng ngajarin. Ya, seneng ngajarin. Ngajarin. Bahkan istrinya diajarin. Walaupun istrinya udah tahu sebetulnya, tapi diajarin. Ya, ini harus tahu juga nih, harus ngerti juga. Kalau nggak berantem melulu nanti. Ya. Nah, jadi laki-laki mulai masuk usia paruh baya sudah dapat mengontrol emosi negatif karena testosteron tadi udah sedikit, ya, dan juga dapat membiarkan emosi negatifnya rilis dengan sendirinya. Jadi buat para laki-laki ya, karena tadi testosteron itu kan agresif, testosteron ini yang mendominasi tuh, ya hormon raja itu, ya udah mulai sedikit ya. Bahan bakar yang menjalankan sirkuit otak laki-laki usia itu berubah. Lebih banyak pengaruh dari estrogen dan oksitosin, estrogen hormon perempuan. Makanya laki-laki semakin tua semakin gagah. Kenapa? Karena ada estrogennya. Kita nggak bisa bilang semakin cantik karena tadi testosteron itu pun masih ada, semakin gagah. Coba perhatiin deh. Pak Nur perhatikan ya. Ya, Bang Sandi misalnya ya, semakin tua semakin ganteng loh. Ya. Bu Ririn, Mbak Ririn, suaminya semakin tua semakin ganteng. Mbak Marsha, suaminya udah di atas 50-an belum? Oh belum, jadi belum ganteng. Bu Isa suaminya udah hampir 60, semakin ganteng dia. Semakin ganteng, kenapa? Karena ada estrogen, ada hormon perempuannya itu yang nggak berkurang, itu ganteng. Semakin mau pakai baju yang lebih bagus, semakin gaya, semakin memperhatikan penampilan, dan juga semakin ingin ditemenin, semakin ingin dipeluk-peluk atau ya kalau emang dia nggak suka dipeluk ya dipijit-pijat, kalau tidur itulah laki-laki. Ya, nah dan juga semakin ya seneng ngajarin, makanya dia cocok banget sama cucu-cucu. Ya, seneng ngajarin karena yang mau denger ajarannya si bapak-bapak 50 tahun ke atas ini cucu. Kenapa? Karena istrinya mau diajarin, istrinya udah sering, udah berpuluh tahun. Anaknya mau diajarin udah pada gede, bahkan udah pada sekolah di luar negeri lah, atau sekolah di tempat yang lain. Makanya pada saat bapak-bapak berusia 50 tahun ke atas, 55 dan sebagainya, kalau punya cucu, itu cucunya itu yang nanti beruntung. Kenapa? Karena laki-laki semakin tua, apalagi yang levelnya memang CEO gitu kan di otaknya banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman. Jadi cucunya yang beruntung. Itulah beberapa biografi orang-orang terkenal, ya, itu ada bab tentang kakek, kenangan terhadap kakek. Karena kakeklah yang ngajarin ini itu. Walaupun memang nggak lama ya. Nggak lama, tapi itu tadi. Ya. Sekarang perempuan, ya kita lihat nih, ya estrogennya tuh habis atau sangat turun dan hormon laki-lakinya kan tetap, ya kan? Jadi wanita sebaliknya pada masa premenopause dan setelah menopause tingkat hormon estrogen menurun hingga perbandingan hormon dalam tubuhnya berubah. Hormon testosteron menjadi lebih tinggi, karena itulah mengapa wanita pada usia 45-50 tahun ke atas tiba-tiba menjadi lebih tegas dan lebih percaya diri. Atau kalau saya bilang tuh lebih lagi jantan-jantannya nih ibu-ibu nih 45 tahun ke atas nih. Ya, di sisi lain lagi jantan-jantannya seneng ngurusin orang, seneng berorganisasi dan sebagainya ya.
Karena kan anaknya udah nggak gelendot sana, nggak gelendot sini. Kalau yang masih 20 sampai 35, sama anaknya masih gelendot sana, gelendot sini, ya udah tenang aja dulu. Nanti 45 tahun ke atas itu sudah mulai nanti akan mengurus orang lain ya. Walaupun sekarang pandemi ya, alhamdulillah juga bisa ngurus lewat dari rumah kan. Inilah, karena tadi estrogen kita kan berkurang, tapi hormon laki-laki kita tetap ada. Ya. Nah ini biasanya ya mulai tumbuh rambut itu di pipi itu yang nggak ada cambangnya, akhirnya ada cambangnya sedikit, ada kumis-kumis tipis di ya, tempat kumis. Kalau yang dari awalnya sudah ada kumis, dia makin kuat, makin lebat kumisnya gitu ya. Cuman itu tadi di sisi lain ya, memang senang ngurusin orang, tapi di sisi lain sel-sel tubuhnya sudah berkurang fungsinya. Sehingga kadang-kadang stres juga. Bahkan sempat bisa kena stroke ini. Apalagi kalau kita nggak aware terhadap kita punya emosi. Jadi dijaga baik-baik ya, karena memang ini lagi jantan-jantannya. Nah, ini yang harus saling mengerti dengan suami. Karena apa? Karena suami lagi seneng-senengnya kepengen di rumah, si istri lagi seneng-senengnya pengen ngurusin orang lain. Ini, kalau dulu suami di usia 30 tahun, mungkin dia tinggalin si istri, nggak masalah. Tapi sekarang, setiap mau kemana-mana, sebetulnya kepengen ditemenin. Apalagi yang wataknya memang introvert, yang bahasa kasihnya adalah waktu. Dia mau ditemenin terus. Kalau bapak-bapak yang ekstrovert, yang sekitar ada 10% lah sampai 15% ya, namanya juga ekstrovert, walaupun sudah umurnya 50 tahun ke atas, masih aja suka jalan-jalan sendiri, istrinya nggak ikut ya nggak masalah, ya karena memang berbeda bahasa kasihnya, ya. Nah ini perlu tahu nih. Masa premenopause, usia 45 tahun sampai 50, siklus estrogen, progesteron, dan testosteron tidak menentu, minat pada hubungan intim berfluktuasi, lebih sering letih dan cemas, suasana perasaan berubah-ubah dan mudah kesal. Ya, jadi teman-teman yang pramenopause ini harus ngerti ya. Jadi kalau semakin tahu malah semakin kita bisa ya jaga diri, mawas diri, ya atau aware tadi. Ya, memang kulit jadi kering, keringetan, gatel badan, gitu. Ini ya kita atasi aja dengan kita kasih lotion atau apapun yang kulit tuh senengnya yang golongan minyak zaitun atau lidah buaya gitu ya. Nah, minat utama saat ini adalah berhasil melalui hari demi hari serta mengatasi naik turunnya kondisi fisik dan emosi. Jadi di premenopause ini harus tahu juga nih ya, walaupun kita ini tadi kepengen ya ngurusin orang, tapi di sisi lain kita punya estrogen kan menurun nih, udah mulai menurun. Jadi mood ini atau kita punya feeling ini udah mulai berfluktuasi juga. Ya naik turun nih. Inilah makanya tadi bisa jadi stres, bisa jadi ya kena stroke. Oke. Masa menopause ya, usia 51 tahun sampai 58 tahun, estrogen progesteron sudah menurun namun masih tidak menentu ini. Nah, saya ada di sini nih di menopause nih. Ya. Minat pada hubungan intim juga masih berfluktuasi dan juga mudah letih dan cemas. Ya, saya juga termasuk mudah letih dan cemas. Hanya kita siasati dengan belajar memanage kita punya emosi. Ya, tapi tahu diri, nggak mau lagi pecicilan kayak waktu masih lebih muda. Ya, minat utama saat usia ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan menghadapi tantangan-tantangan baru setiap hari. Jadi udah lewat satu hari aja udah seneng lagi, bismillah besok lagi satu hari. Nggak mau lagi berpikir nanti 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, nggak gitu. Kalau dulu umur 20 sampai 35 tahun mau masih pikir 5 tahun ke depan harus gimana kita 10 tahun. Ya, hari ini udah lewat aja udah syukur gitu. Di usia-usia menopause nih. Ya. Kemudian ada lagi pasca menopause ya. Ini usia 59 tahun dan seterusnya. Di sini hormon kita sudah ya, walaupun rendah tapi sudah stabil dan badan sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Lebih banyak merasakan ketenangan. Ya, apalagi ibadahnya tidak lagi terganggu oleh menstruasi. Gairah hidup baru bahkan hasrat seksual yang segar kembali. Buat teman-teman wanita yang 59 tahun dan seterusnya dan masih sehat, nggak ada kendala di rahimnya, tidak ada miom, tidak ada CA di dalam rahimnya, ini lihat, hasrat seksual yang segar kembali.
Makanya disebut gairah pasca menopause. Ya. Jadi luar biasa, ini ada masa yang wah, hidup perempuan ini asik banget gitu. Tentu ditunjang dengan suaminya tentu ya. Kalau suaminya memang juga sehat ya, maka ya mereka menikmati dengan baik ya. Ya. Tapi sekali lagi ketenangan ini nih. Karena kita punya ibadah tidak lagi terputus-putus karena kita masa menstruasi. Ya. Minat utama saat usia ini melakukan apa yang ingin dilakukan dan mulai tidak minat untuk mengurus orang banyak. Ya, dia jadi umur 60 tahunan itu udah, pokoknya alhamdulillah hari ini udah oke aja, nggak mau organisasi udah pasti mundur nih biasanya ya, walaupun masih senang memantau saja gitu ya. Saya untung belum 59 tahun, makanya lagi masih senang ngurusin orang, jadi mau juga untuk senantiasa berbagi. Dan tapi saya udah kebayang nih di usia 60-an ini udahlah, ya pokoknya kita yang ya melakukan apa yang ingin dilakukan aja, mulai menikmati. Gitu. Ya paling nanti kalau ada cucu gitu ya. Tapi ingat nih, buat ibu-ibu muda yang masih punya ibu atau punya mertua, ya, jangan titipin anak terlalu banyak di usia orang tua kita atau ibu kita yang sudah 59 tahun ke atas, udah nggak sanggup. Kalaupun titip, ya sudah, ya titip juga asistennya atau babysitternya, karena ini udah memang secara fisik, secara emosi, secara hormonal ini memang ya udah nggak minat lagi ngurus orang banyak, walaupun senang punya cucu. Oke, ya. Kemudian sekali lagi ya, sedikit lagi ya, tubuh manusia kan ini tadi nih, yang badan seluler ini. Kita ya saat ini udah usia 45 tahun ke atas, harus senantiasa berterima kasih kepada sel-sel ini, pada organ-organ tubuh, karena dia telah menemani kita berpuluh tahun. Kalau kita berterima kasih, sel-sel tubuh ini happy, gembira. Makanya mereka semua kompak untuk ya bertahan hidup, untuk seseorang yang menghargai atau berterima kasih. Ya. Kita lafazkan terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, wahai sel-sel paruku terima kasih, jantungku, lambungku, ususku, ginjalku, limpaku, kakiku, lututku. Ini harus terima kasih. Ya, karena mereka senang banget kalau diajak bicara. Ya. Kemudian tubuh manusia selain badan seluler, saya pernah juga bahasnya di MT An-Nur ya, ada namanya gelombang atau namanya badan bioplasmik. Saya bahas lagi, tapi ada kaitannya dengan tubuh kita ya, tubuh makin berumur ya. Jadi gelombang ini ya, ini kan dipakai untuk doa, ya kan? Jadi gelombang spiritual ini pada saat kita doa nih, doa itulah di broadcast dengan gelombang ini. Ya. Paling kuat memang dorongannya dari jantung. Karena di sini putaran pembuluh meridiannya kenceng nih. Apalagi yang tegak ibadahnya. Ya. Tegak sholatnya, saumnya, ya sedekahnya, ini kenceng banget. Makanya orang yang semakin rajin ibadah, semakin sinyalnya kenceng. Ya, dan hati-hati ngomong kalau semakin kita rajin ya tegak sholat kita dan ditambahkan sholat sunnah, ya tegak saum kita dan rajin sedekah, itu hati-hati ngomong. Kenapa? Sinyalnya udah panjang, tapi kalau masih ngomongnya banyak yang berburuk sangka, yang terbroadcast yang buruk sangkanya itu. Jadi hati-hati. Ya, artinya kalau HP-nya udah bagus, sinyalnya udah bagus, pulsanya banyak, chat beritanya atau yang ngirim beritanya berita yang menyedihkan atau berita-berita yang membuat nggak baik gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya analoginya. Ya. Jadi ya ini sinyal ini keluar dari pembuluh meridian ini di bawah kulit. Memang paling kuat yang di jantung. Dia berputar, dia kuat. Apa yang di broadcast itu tadi apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar, jalan. Ya, nah pada saat kita berdoa itulah doa ini terkirim ke alam semesta. Dan gelombang ini bukan hanya membroadcast, tapi dia menarik peristiwa karena dia ada magnetnya. Wabil khusus yang di daerah jantung, karena jantung ini perkumpulan darah di dalam jantung. Dan darah ada zat besinya. Zat besi ini adalah bahan dasar untuk magnet tubuh. Makanya doa ini akan ditarik.
Itulah kenapa kita disuruh berdoa. Semua agama disuruh berdoa. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan mekanisme yang luar biasa. Jadi doa itu nggak sembarangan. Doa itu bukan hal yang ya cuman doa aja, cuman aduh sebagai kalimat-kalimat yang kayaknya jadi terlalu biasa. Doa ini luar biasa. Ya, Insya Allah. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, ya, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjata mukmin, wa imaduddin, tiang agama, wa nurus samawati wal ard, serta cahaya langit-langit dan bumi. Ya. Makanya ternyata kalau doa itu senjata. Jadi belum apa-apa kita udah dikasih senjata. Ya. Tiang agama, orang yang senantiasa berdoa, agamanya tegak. Ya, bahkan di dalam semua ibadah kita tuh isinya doa. Yang satu lagi, cahaya langit-langit dan bumi. Ya. Jadi rupanya ya orang yang berdoa itu keluar sinyal, terutama dari jantungnya itu cahaya langit itu. Itulah makanya orang melihat hadis ini, ilmu energi mengatakan, bener banget itu. Makanya doa ini bisa kita ya panjatkan untuk siapa saja, ini nembus ruang, nembus waktu, nembus alam. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam berdoa ini. Ini senjata. Apalagi doa ini disebutnya teknologi spiritual. Ya. Nah. Yang luar biasa adalah pada saat usia bertambah, sinyal ini makin panjang dibanding waktu masih usia muda. Kenapa begitu? Karena ibadah kita udah semakin banyak, bukan? Sholatnya semakin banyak, saumnya semakin banyak, ya kan? Sedekahnya semakin banyak. Kenapa? Karena ibadah itu yang membuka ya atau putaran dari pembuluh meridian ini. Katakanlah misalnya nih kita umur 55 gitu kan. Mulai sholatnya kan waktu umur 5 tahun. Berarti kan ada 50 tahun kita sholat. Walaupun mungkin ada berhenti-berhentinya buat yang perempuan. Tapi kan 50 tahun sholat, maka ya pembuluh meridian ini sudah semakin lancar. Makanya sinyalnya lebih panjang dibanding waktu kita masih lebih muda. Ya. Puasa juga begitu. Kalau mulai puasanya 5 tahun dan sekarang umurnya 55, katakanlah berarti kan puasanya udah 50 kali setiap tahun. Puasa yang wajibnya itu, puasa Ramadan. Belum lagi sunnahnya. Karena kita semakin tua, karena tidak terganggu dengan mens, makanya sholat kita semakin banyak, puasa kita semakin banyak. Apalagi sedekahnya, kencang nih, mantap. Itulah semakin usia kita, harusnya kita semakin bersyukur dan semakin gembira. Kenapa? Senjatanya semakin terasah, ya, agamanya semakin, tiang agamanya semakin tegak, dan cahaya nih yang menghantarkan pesan doa semakin panjang dan semakin afdal dia punya doa. Itulah doa restu orang tua dan orang yang dituakan itu keren banget. Ya. Sinyal ini sendiri aja bisa membroadcast doa, apalagi kalau bareng-bareng kita doa. Ya. Tapi kan sekarang pada di rumah masing-masing, Bu Aisyah. Iya, tapi bicara sinyal ini kalau kita bicara sinyal, ya, ilmuwan-ilmuwan kuantum ini ya, fisika kuantum mengatakan kalau kita bicara sinyal itu ya, itu tidak terhalang dengan dinding. Nah, sinyal ini menembus ruang dan waktu. Sebagaimana sinyal Zoom kita ini dan YouTube ini. Ya, dari masing-masing dari rumah, bahkan dari negara antar negara. Ya, itu buatan manusia loh, Zoom sama YouTube itu. Ya, apalagi ini yang buatan manusia, ya, yang ada di tubuh manusia ini ya ciptaan Allah. Masa nggak percaya sih bahwa ini semakin dahsyat gitu? Ya, oke. Jadi sekali lagi bersyukurlah usia kita semakin tua, semakin panjang sinyalnya, masya Allah. Ya, memang badan kasarnya melemah karena fungsinya juga sudah dipakai, sudah menemani kita puluhan tahun, tapi gelombang ini semakin panjang. Maka hati-hati dalam bicara, hati-hati bicara sama tubuh, karena tubuh ini sedih. Ya, aduh nih, ya sakit nih bokong aku. Aduh, satu kali oke. Lebih dari itu tubuh sedih karena tubuh dengar. Ya, kalau sel bisa ngomong, dia mau bilang apa coba? Kebangetan banget nih orang. Udah kita temenin puluhan tahun, masih aja ngeluh. Pengennya dia ngomong kayak gitu tuh. Untung dia nggak ngomong kayak gitu. Sebetulnya mau ngomong kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi ya berterima kasih kita pada tubuh kita ya.
Allahu Akbar, terima kasih ya Allah, dan sambutlah usia tua ini, makanya dikatakan semakin menua semakin bahagia. Ya, tentunya harus tahu sedikit aja. Sudah tahu sedikit ini, insya Allah semakin bahagia. Ya, baik, Mbak Nur. Ya, mungkin segini dulu. Barangkali nanti kita lanjut dengan diskusi.